sare Pak di motor ge. Itu Motor kayak sih ngomongnya. Siap. Asli rek di antosan mah apaan? Kadi heula mah. Abdi di antosan itu go dirinya. Di Tugu Masuk we ka Rawabango masuk ka Gading terminal. Asri kan Pak. Geuskeun Tugu kitu deh. Gading Asri. Patian apa Nah, ya? Gading Asri. Apa? Urang sareng tidinya ka Bojong Picungna tuh. Ayo siap siap. Ya, siap abdi di antosnya. Ya. Kalau untuk yang karena kan aku nyarinya calon suami, Oke. belum ada. Belum ada. Belum ada. Oh. Calon bebek bebek udah. Ya kalau dekat kan nggak apa-apa kita harus seleksi dong. Wow. Iya dong. Iya. Zaman sekarang pacaran nggak salah. Cuma pacaran lama-lama cuma ngejagain jodoh orang doang. Banyak tukang nikmat. Kalau untuk Tutorial poster donat dong Kang. Oke, yuk langsung masukin foto donatnya, masukin elemen body. si Yogi kemana? Pari, Pari, Siap Pak, itu kaki itu Pak, tempat kaki tumpang kaki. yang depan dipenuhin dulu Pak, ibu-ibu. Oh, dipenuhin dulu, cina. Ibu, bapak ibu, ibu-ibu lah di payun. Oh, ya siap. Ya, mana Pak Apang? Pilihnya. Pasep, abi ke situ Tugu. Kalabat Pak teras. Ah, iya. Ke rumah. Ke Teras rumah. kalabat Gading Asri. Ketika tinggal mobilnya. Oh, siap. Oh, siap. Boleh, boleh ya. Mobil hidung Pak, Pak eta. share Siap. screen lupa lagi. Oh iya, di
Lagi, lagi. Jadi host ya. Saya suara aneh Kak. Video. TUK SMK Negeri 1 Cidaun ini bertujuan untuk melahirkan asesor-asesor kompetensi terutama di bidang kelautan dan perikanan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli di bidang asesor dalam rangka mensertifikasi tenaga kerja khususnya di bidang kelautan perikanan, karena sesuai dengan target Presiden di tahun 2019 akan mensertifikasi sekitar 3.000 tenaga kerja, maka dibutuhkan asesor kompetensi. Nah, salah satu program yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan Perikanan yang kebetulan memiliki tempat uji kompetensi di SMK Negeri 1 Cidaun adalah dengan melaksanakan pelatihan asesor kompetensi. Jumlah peserta dalam pelaksanaan diklat asesor kompetensi itu sudah dibatasi oleh BNSP. Dalam satu kegiatan harus dihadiri oleh 24 peserta. Kebetulan yang hadir di sini adalah 24 peserta, diwakili dari beberapa guru-guru SMK yang ada di Jawa Barat, yaitu dari SMK Pangandaran, SMK Prabulan Ratu, SMK Karangtengah, SMK Pacet,
SMK Negeri 1 Cidaun sebagai pelaksana. Pelaksanaan diklat ini dilaksanakan selama 4 hari, kemudian hari kelima dilaksanakan uji kompetensi untuk mengetahui sejauh mana para peserta sudah mampu membuat perangkat asesmen dalam melaksanakan sertifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Cidaun. Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dirancang secara khusus untuk membentuk generasi bangsa yang cerdas juga berkarakter. SMK Negeri 1 Cidaun merupakan sekolah vokasi berbasis kemaritiman yang berada di Kabupaten Cianjur yang terdiri dari 5 kompetensi keahlian, diantaranya nautika kapal penangkap ikan, agribisnis pengolahan hasil pertanian, agribisnis perikanan air tawar, otomatisasi tata kelola perkantoran, teknik komputer dan jaringan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, ya udah pada masuk Pak. Pak pengawas, Pak Dedi juga. Ambil utusan ibunya, sekedar becet. Nah, Oh iya bias. Ini dari mana ya Pak Kayas? ambil ini duduk suka negara. Oh suka nah bapaknya dia pada kaci beber itu. Ya, Siap ya. Pilih naroskan atau saya lah kita di jalan bari suruh lup sinyal. Unti tadi juga sudah masuk tadi Putih, sudah ada. Oh iya. Barang, Siap. sidang barang sudah siap. Pak Ridwan.
Pak Ridwan, Halo Pak, ayah tuh Pak. siap. Belum Pak, belum. Bu pengawas masih di jalan sama peserta dari Ya, sekolah tadi lain. Pada datang. ibunya udah masuk ini, ibu udah masuk juga. Pengawas sudah gabung juga. Yang jemput gimana sudah Baru berangkat? guru-guru kita aja Pak. Iya, Baru halo, selamat guru-guru kita aja. pagi. Saya masih Oke. Jakarta beres main ngirim main dia langsung ke itu. Saya Haula. Halo. Pak, di Parayun lah. Guru orang di Parayun. Dekat tinggal aja na kamera. Enggak di Parayun. Di Parayun, di Parayun, di Parayun. Pak Ari teu ketinggalin no Cidaun. Pak Ari teu ketinggalin no Cidaun. Di mute, di mute. Geladi dulu, cenah. Geladi dulu. Oh, Sebentar, cenah. Biar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang pada seluruh hadirin kegiatan in-house training Ya. Atur nuhun Ibu sudah bergabung. Alhamdulillah Bu, ini sudah bergabung dari beberapa titik sebenarnya Bu. Ada di SMK Cidaun sendiri, kemudian teman-teman yang lagi persiapan ikut lomba lidah, kemudian teman-teman yang ikut semifinal futsal di KCD. Dan ini juga sudah hadir Bapak Pengawas Pak Dedi Hidayatullah dan Ibu Agustia Pengawas Sinang Barang. Nah, dan guru-guru dari SMK Sinang Barang juga sudah gabung. Selanjutnya mangga pembawa acara untuk susunan acaranya. Ya Pak, sebentar Pak. Ini lagi setting. Ya, sebentar. puji dan syukur marilah Ini di ini lagi keladi. Pak Ari, Pak Rahmat. Gimana Pak?
Ayo. Oh, persiapan. Siap. Oh, Halo, siapa? Ini. oh ini saya IHT. Ya, itu. Ya. IHT aja. IHT. Kurikulum Merdeka. Gak usah pakai. IHT aja, Rek. Ada tadi judulnya hal training persiapan kegiatan belajar mengajar kan. Akan ada kurikulum yang baru lagi. Orang juga langsung ngerti. Hostnya aktifin aja Pak di yang Zoom SMK. Gimana, Pak? Itu tampilan yang itu. Oh ya, mic admin. Dari laptop Pak Aris saja pembawa acaranya bicara. Kelihatan ada Buti tadi. Iya, halo, Assalamualaikum Pak Haji. Bu Dokter Rama, Waalaikumsalam. Itu jadi mana ya? OTW ke Sindang Barang ini masih di ganggang masuknya nih. Oh, abrinya ya masih di Cibeber, mereka pom bensin heula. OTW ke Cidaun. Iya, oh iya mohon. Tahu gitu mah tadi main Oh kayak ya, nanti janjian ketemu ya. Sukanagara tuh, Sukanagara Sama. Oh di iya iya. di Sunda Family Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. acara akan segera dimulai. Jelas suara saya, Bapak Ibu? Jelas. Sangat jelas Bu. Mas Alifah kan ayah bumi gitu. Kita langsung mulai saja ya, Bapak Ibu. Nyata model dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta kegiatan in-house training persiapan belajar mengajar tahun pelajaran 2023-2024. Yang terhormat Ibu Endang Susilastuti SEMMPD selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6. Yang kami hormati Bapak Muhammad Awi MTMPI selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cidaun. Dan yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang turut serta hadir pada hari ini. Dan tak lupa juga yang kami hormati Bapak dan Ibu pengawas Bapak Ibu pengawas cabang dinas pendidikan wilayahnya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti acara in-house training persiapan belajar mengajar tahun pelajaran 2023-2024. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Recording in progress. di Cidaun.
Yang keempat, sambutan dari Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 sekaligus membuka acara IHT pada pagi hari ini. Yang kelima, pemaparan materi, dan kemudian yang terakhir yaitu penutupan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja melangkah ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir acara nanti. Acara dimulai dari tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2023. Mari kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Suaranya nggak keluar, Pari.
Suaranya nggak keluar. Ya, stans. Baik, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri Cidahu kepada Bapak Muhammad Alwi dari PI. Waktu dan tempat kami persilakan. Suaranya nggak keluar, Bu Pari. Bu Mutina. Cek. Udah kedengar belum Pak suara saya Pak? Cek, cek. Sudah kedengar. Sudah ya, Bapak sekarang? Sudah kedengar. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya ya? Dengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu besar untuk kita semua, sehingga hari ini bisa melaksanakan kegiatan in-house training yang dilaksanakan di dua titik kegiatan. Yang pertama di SMK Negeri 1 Cidaun, yang kedua di SMK Negeri 1 Sinambarang. Yang terhormat Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6, Ibu Endang Susilo Susti, yang sepertinya beliau terlempar kayaknya. Kemudian yang terhormat Bapak Pengawas SMK, Bapak Dedi Hidayatullah, kemudian Ibu Pengawas SMK, Ibu Agus Liati. Yang alhamdulillah hari ini sudah melakukan perjalanan, mudah-mudahan sebentar lagi sampai ke SMK 1 Sinambarang. Kemudian yang terhormat juga kalau Kepala SMK Citra Nusantara sudah datang. Pak Ridwan. Dan Bapak Kepala SMK Swasta Citra Nusantara ya. Kemudian Puncak Mulia dan Citra Niaga Tanggung. Serta Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Cidaun dan SMK Negeri 1 Sinambarang. Ibu kayaknya kelempar Ibu Endang. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai pelaksanaan in-house training dalam rangka mempersiapkan berbagai persiapan untuk menyambut tahun ajaran 2023-2024. Kegiatan in-house training ini akan dilaksanakan selama 4 hari, baik yang ada di SMK Negeri 1 Cidaun maupun yang ada di SMK Negeri 1 Sinambarang. Kalau di SMK Negeri 1 Cidaun, kegiatan ini dimulai dengan nanti ada pengarahan dari Ibu Kepala Cabang Dinas, kemudian di hari kedua akan diisi oleh pengawas pembina, selanjutnya akan diisi oleh Wakasih kurikulum dan beberapa guru senior untuk pelaksanaan kegiatan in-house training. Kemudian untuk di SMK Sinambarang sendiri, hari ini akan diisi oleh Ibu pengawas pembina, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman guru dari SMK Negeri 1 Sinambarang. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan terlaksana dengan lancar, sehingga apa yang kita hasilkan dalam in-house training ini bisa kita aplikasikan, kita laksanakan pada saat kegiatan tahun ajaran 2023-2024. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf kegiatan ini kita lakukan pembukaannya secara online
bertepatan dengan adanya kegiatan yang sama dilakukan oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah, sehingga mohon maaf kepada Bapak Ibu pengawas yang hadir baik ke SMK Negeri 1 Cidaun ataupun ke SMK Negeri 1 Sinambarang, saya tidak bisa mendampingi kegiatan tersebut. Insya Allah nanti untuk saya sendiri akan mengisi materi di hari Kamis, baik di SMK 1 Cidaun ataupun di SMK 1 Sinambarang nantinya. Ini saja yang ingin saya sampaikan selaku Kepala SMK Negeri 1 Cidaun dan Kepala SMK Negeri 1 Sinambarang. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Hal-hal yang kurang bisa kita perbaiki bersama untuk pertemuan berikutnya. Demikian sambutan awal dari saya selaku tuan rumah pelaksana kegiatan ini kepada teman-teman kepala sekolah yang gabung di SMK 1 Sinambarang dan juga kepada yang terhormat pengawas pembina yang hari ini akan melaksanakan kegiatan di SMK 1 Sinambarang dan besok yang akan melaksanakan kegiatan di SMK Negeri 1 Cidaun. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bu, terlempar, Bu. Terlempar. Satu lagi tadi yang siap. Sekarang ada Ibu. partisipan dari SMK SCBP, Bapak. Ya, ini mengutip kembali. Oh iya, ada SMK SCBP ya, SCBP Persada ikut gabung juga ya. Jadi, sebentar Ibu, Ibu udah masuk lagi, Bu. Bapak Awi, mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini dapat kita aplikasikan pada belajar. Terima kasih Pak Awi atas masukan yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 6 kepada Ibu Bidang Khusus Kelas Putri SMPD. Kami persilakan. Bentar, ini maaf, ini error juga. Suara saya kedengaran nggak, Mbak? Jelas, Bu. Kedengaran, Bu, jelas. Jadi laptop saya 3%, sehingga saya mohon izin pakai anu aja ya, pakai HP. Ya, Bu. Ini ya. Tadi lupa ngecas. Mohon maaf. Jadi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, putar dulu. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK 1 Cidaun, Pak Awi, Kepala, kemudian satunya lagi PLT, ya, PLT dari SMK Sidang Barang, kebetulan Pak Awi juga, ya, kemudian pengawas ya hadir di sini, Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Sama-sama, Bu. Kemudian Bu Uti juga hadir, ya, walaupun masih di perjalanan seperti saya. Kemudian tadi ada sekolah yang lainnya juga, ya, Pak Alwi? Ada Kepala SMK Citra Nusantara, Bu. Oh, alhamdulillah. Citra Niaga dan Puncak Mulia serta SC Bumi Persada. Oh iya, dan juga teman-teman para kepala sekolah yang swasta yang bergabung di kegiatan hari ini luar biasa. Terima kasih atas kegiatan, atas partisipasinya, dan juga tentunya para guru, ya, para guru dari SMK Cidaun, Sedang Barang, dan juga dari sekolah swasta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama bertemu dalam suatu acara yang memang sudah diinisiasi kita semuanya. Terima kasih kepada
Pak Alwi yang sudah menginisiasi sehingga kegiatan ini bisa berlangsung baik secara luring maupun secara daring. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita waktu pandemi kemarin ternyata sampai sekarang masih kita laksanakan dan ternyata ini memang efektif ya. Walaupun tentunya semuanya itu ada plus minusnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini mungkin kita semua paham untuk sekolah negeri sudah mulai pembukaan atau pengumuman PPDB yang tahap kedua. Ya. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan harapan kita, baik negeri maupun dan swasta, mendapatkan siswa dan tentunya kita harus kemudian kita harus lihat lebih lagi mencari siswa-siswa sekarang ini rata-rata memang mereka masih terbawa oleh kondisi pandemi ya. Jadi sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, ayo bersama-sama ya kita bersama-sama untuk menuntaskan anak-anak, mencari anak-anak yang tidak bersekolah. Apalagi saya juga dengar di selatan sekarang ini ada beberapa PKBM ya, yang juga sudah mencari siswa, tetapi mungkin saya yakin Bapak dan Ibu punya trik-trik tersendiri sehingga sampaikan saja bahwa suatu proses pembelajaran tidak bisa hanya sekedar ijazah saja, tetapi harus ada proses. Ini yang harus dipahamkan oleh kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih ya IHT hari ini dilaksanakan di sekolah-sekolah dalam rangka tentunya lebih kepada bagaimana kita meningkatkan profesionalisme dari kita, Bapak dan Ibu semuanya. Kita paham bahwa Pak Gubernur selalu menyatakan ASN atau pegawai atau guru yang ada di Jawa Barat harus punya prinsip-prinsip, harus punya integritas, harus punya profesionalisme dan bagaimana kemudian melayani dengan penuh hati. Nah, ini yang perlu kita inginkan kita semuanya, Bapak dan Ibu. Jadi belajar, ya, saya yakin Bapak dan Ibu itu sudah pandai semuanya. Tetapi kalau kemudian kita berhenti untuk tidak belajar, sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini regulasi luar biasa. Regulasi-regulasi yang harus Bapak Ibu pahami itu harus kita bareng-bareng kita pahamkan supaya kita ada satu persepsi. Nah, di sini juga alhamdulillah sudah ada pengawas yang nanti akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk bagaimana kemudian mengimplementasikan. Ada kurikulum merdeka ditambah lagi Bapak dan Ibu. Sekarang ini kita paham kita sudah harus melek dengan IT, ya. Sekarang ini segala sesuatu kita berkomunikasi, ujian dan sebagainya melalui apa yang namanya digital. Bapak dan Ibu sebagai guru, baik negeri maupun swasta harus tahu yang namanya SIM PKB. Ya, hari ini juga ada kegiatan. Mohon kepada Pak Alwi juga cek lagi guru-gurunya, apakah ada guru-guru yang ikut UKKJ, ya. Nah, ini juga harus dipahami semua komunikasinya melalui SIM PKB. Ya, jadi sekali lagi kepada Bapak dan Ibu tidak ada alasan saya sudah, mohon maaf, saya sudah senior, saya nggak mudeng, saya nggak mau dan sebagainya, itu tidak bisa. Semuanya harus melek IT karena Mas Menteri kita jago IT, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, dan ini sudah merupakan tuntutan zaman. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekali lagi saya tekankan ya, kegiatan di IHT itu adalah kegiatan yang rutinitas, maksimalkan, jangan hanya sekedar gugur kewajiban. Ya, ini sekali lagi, jangan hanya sekedar gugur kewajiban, persiapkan menghadapi tahun ajaran baru nanti. Sebagaimana kita tahu, tanggal 17 Juli adalah hari pertama anak-anak masuk sekolah. Ya, sebelumnya minggu-minggu ini persiapkan. Jadi istilah guru libur sudah lagi. Anak-anak libur, guru-guru meningkatkan kompetensinya, guru-guru mempersiapkan menyambut anak-anak masuk nanti tanggal 17. Ya, untuk pedoman MPLS
Insya Allah minggu ini ya, kemarin dijanjikan pada saat kita rapat itu akan disampaikan pada hari Selasa. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah siap karena NPLS itu juga rutinitas ya. Kita pakai pedoman tahun yang dulu sementara sambil nanti nunggu edaran yang baru ya. Jadi kita sama-sama pahamkan. Kemudian Bapak dan Ibu, ada beberapa edaran-edaran yang harus kita pahami semuanya ya, Bapak dan Ibu. Yang utama adalah Jawa Barat pengen Bapak dan Ibu sehat ya. Ada edaran dari BKD ya, surat edaran terkait dengan bagaimana kemudian kita meluangkan waktu barang 5 sampai 10 menit untuk berolahraga. Tidak usah di luar. Saya nggak tahu nih apakah teman-teman sudah dapat informasi, sudah disampaikan kepada guru-guru? Ya, sudah dilaksanakan. Biasanya kita senang membaca tetapi tidak melaksanakan ya. Hanya 5 sampai 10 menit, tidak perlu di luar ya. Siap. Itu tolong juga dibiasakan dalam rangka supaya kita menjaga diri sehat. Termasuk di dalamnya yang sekarang kita laksanakan di cabang 6 ya, Bapak dan Ibu, kita sedang membuat suatu turnamen ya. Turnamen GTK mini soccer ya. GTK mini soccer dan alhamdulillah masuk ke semifinal ya, Cidaun. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah Cidaun masuk ke semifinal. Sebenarnya Bapak dan Ibu, acara-acara seperti itu hanya untuk meningkatkan silaturahmi kepada Bapak dan Ibu antar GTK. Karena kita paham GTK antar satu sekolah dengan sekolah yang lain kadang-kadang tidak pernah bertegur sapa. Karena apa? Pertemuannya itu hanya formal. Pas ada acara sosialisasi A, sosialisasi B, kemudian des dan sebagainya. Sehingga perlulah acara seperti ini dan alhamdulillah ini sudah kita mulai. Insya Allah ini akan menjadi agenda rutinitas di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6. Doakan saja semuanya semoga cepat sehat. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, kaitannya kembali lagi kaitan dengan untuk materi pembelajaran, mungkin nanti saya minta bantuan Bu Uti sama Pak Dedi ya, untuk bagaimana pembelajaran yang harus diterapkan, bagaimana TEFA-nya, bagaimana sekarang itu proses pembelajaran semuanya dengan by project ya. Nah, kemudian itu nanti mungkin Pak Dedi yang sama Bu Uti yang akan menyampaikan, dan berikutnya adalah Bapak dan Ibu sejalan dengan teknologi. Saya sampaikan di Jawa Barat khususnya untuk teman-teman ASN ya. ASN itu adalah PNS dan P3K dan juga nanti ada non PNS-nya untuk sama-sama kita melaksanakan apa yang sudah menjadi amanat Pak Gubernur. Salah satunya adalah kedisiplinan ya. Kedisiplinan dari Bapak dan Ibu, kedatangan ya, keberangkatan, kemudian Bapak dan Ibu pulang, semuanya terekap di dalam apa yang namanya sistem KIMOP. Ya, jadi sekali lagi KIMOP-nya di KJD 6 itu alhamdulillah selalu menduduki ranking ketiga, kedua dari bawah. Gitu. Ya, nah ini mohon perhatian Bapak dan Ibu. KIMOP itu sekali lagi KIMOP itu adalah alat bantu saja, ya, alat bantu saja. Tapi kalau kemudian ya ada seorang guru KIMOP-nya utuh, artinya utuh. Masuknya absen, pulangnya absen, tetapi tidak pernah ada di kantor. Ini berarti ada ketidakadilan. Siapa yang bertanggung jawab? Kepala sekolahnya. KIMOP-nya utuh, tapi kalau tidak pernah hadir 10 hari berturut-turut, cut gajinya. Perbolehkan sambil diproses. Ya. Jadi sekali lagi KIMOP itu hanya alat bantu. Ya. Dan KIMOP, saya sudah dapat informasi ya, seminggu yang lalu ada teman-teman di daerah, saya tidak menyebut namanya, tetapi di daerah selatan yang sudah merubah Google Map-nya. Ya. Dan ini sudah diketahui, tinggal nanti kita tunggu saja ada surat panggilan ya dari BKD terkait teman-teman yang diindikasikan merubah posisi. Jadi absennya di mana saja. Sekali lagi yang namanya alat bantu bisa dimainkan kan gitu. Tapi sekali lagi di sini saya minta yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Ya, KIMOP-nya bagus, tapi kalau kemudian tidak pernah hadir dan sebagainya, itu kepala sekolah bisa bergerak dengan cara apa? Pemanggilan, pembinaan, itu yang utama, laporkan ke kami, karena kita akan urus.
Ya, Siap. jangan coba-coba untuk bermain dengan Kimob. Bagaimana kalau kemudian ada teman-teman, Bu, kepala sekolahnya juga nggak pernah hadir, laporkan. Itu mah jangan sampai ada, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, ada teman guru yang rajin, haknya sama, tetapi ada juga yang pelontang-pelontang haknya sama. Berarti kan ada tidak keadilan. Jadi sekali lagi saya minta Kimob. Dan juga kemudian Bapak dan Ibu, selain Bapak dan Ibu memikirkan peserta didik untuk menjadi anak-anak yang luar biasa dengan Bapak dan Ibu belajar, tolong Bapak dan Ibu juga memikirkan diri sendiri Bapak dan Ibu kaitannya dengan bagaimana Bapak dan Ibu harus tahu apa itu aplikasi Siap Jabar. Ya, Bapak dan Ibu harus tahu. Bapak dan Ibu harus paham bagaimana kalau ngajuin cuti, pakai e-cuti. Ya, bagaimana kemudian kalau Bapak dan Ibu nanti kemudian akan pensiun, bagaimana aturannya dan sebagainya. Makanya saya sampaikan, tolong Bapak dan Ibu pahami apa yang namanya Siap Jabar. Di Siap Jabar semua aplikasi ada. Bapak dan Ibu mau sekolah, ya. Bapak dan Ibu mau izin, ya, izin untuk tugas belajar. Di situ ada semuanya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu harus mencoba mulai apa ya istilahnya, diri kita tuh butuh sesuatu tuh harus diperhatikan juga sama Bapak dan Ibu dengan tadi yang namanya Siap Jabar. Siap Jabar itu sebenarnya semacam dokumen, ya, ke arsip yang suatu alat yang akan menyimpan arsip Bapak dan Ibu. Ya, arsip Bapak dan Ibu tuh nyimpennya di situ. Jadi kalau Bapak dan Ibu habis ikut IHT, dapat sertifikat, dapat kertas dong, biasanya kertas sertifikat, disimpan, lupa nyimpennya kemana, masukkan di dalam Siap Jabar. Jadi sewaktu-waktu Bapak dan Ibu butuh, di perjalanan pun Bapak dan Ibu bisa membukanya lewat HP. Ya. Nah, nantinya Bapak dan Ibu ke depan kalau sudah nanti Bapak dan Ibu memasuki usia pensiun, Bapak dan Ibu nggak usah pusing-pusing jadinya, ya, karena semua data itu ada di situ, termasuk Bapak dan Ibu yang sekarang sedang ramai ada masalah penggajian. Penggajian sekarang banyak yang tidak sesuai. Karena apa? Data semua diambilkan dari data Siap Jabar. Jadi, mangga ada waktu ya untuk memperbaiki koordinasi dengan fasilitator di sekolah masing-masing. Dan kemudian kalau di kita biasanya yang mengurus adalah Pak Dede. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, untuk kepentingan pribadi Bapak dan Ibu, tolong jangan sekali-kali menyerahkan segala sesuatunya itu ke operator. Ya, jangan. Bapak dan Ibu harus lihat. Walaupun kemudian dibantu, oke, nggak apa-apa. Tetapi Bapak dan Ibu juga harus paham. Jangan kemudian pada saat ada permasalahan ramai. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ya, kami mohon untuk Bapak dan Ibu juga memahami apa yang namanya Siap Jabar, aktif di dalam Kimob, kemudian ada TRK dan sebagainya. Ya, jangan kemudian mencoba-coba untuk ini mah apa namanya hanya ngerepot-ngerepotin saja. Karena kalau Bapak dan Ibu sebagai warga atau pegawainya Jawa Barat, tentunya harus mengikuti aturan-aturan di Jawa Barat. Ya, dan saya yakin Bapak dan Ibu kita mempunyai komitmen, kita mempunyai apa namanya komit untuk bagaimana kita melaksanakan apa yang sudah diamanahkan oleh Pak Gubernur kepada kita. Bapak dan Ibu memberikan ilmu kepada anak-anak, Bapak dan Ibu juga harus mentaati apa-apa saja yang sudah dicantumkan di dalam aturan kepegawaian yang dikeluarkan dari PKD. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, informasi-informasi apa ya, semacam ini ya, yang kemarin lagi rame masalah wisuda ya. Alhamdulillah wisuda Pak Menteri sudah mengeluarkan ya surat edaran kaitannya dengan wisuda, bahwa wisuda itu tidak dilarang kan gitu ya, tidak dilarang tetapi tidak diwajibkan, utamanya gitu, tidak diwajibkan. Jadi siapapun kalaupun mau, tetapi semuanya ada koridor-koridornya. Ada bagaimana kemudian harus berkoordinasi dengan komite ya,
Karena apalagi di daerah selatan ya, Bapak dan Ibu, karena kaitan di kenaikan kelas kemudian dikaitkan dengan samben. Silakan saja, itu asal itu tadi jangan memberatkan dan itu memang sudah disepakati oleh kita semuanya. Karena memang tidak semua orang itu nanti kuliah yang akan akhirnya ujung-ujungnya akan wisuda. Kadang-kadang mereka juga hanya sampai di titik SMA saja. Jadi sah saja, hanya kemudian Bapak dan Ibu harus tahu aturan-aturan yang membolehkan dan yang tidak bolehkan. Itu mungkin Pak Alwi, Pak Kepala, Pak Pengawas, Bu Uti, Pak Dedi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin masuk aja Bapak. Coba. Nanti mungkin penguatan-penguatan kaitannya dengan pembelajaran itu bisa disampaikan oleh para pengawas. Kebetulan juga saya sudah sampai di lokasi SMA atau Cianjur. Mungkin itu Pak Alwi yang bisa Sekaligus saya... membuka, Bu. Nah? Sekaligus membuka. Oh, ya. Oke. Sesuai dengan permintaan parkir dulu aja. Sesuai dengan permintaan Pak Kepala Sekolah dan Pak LT, secara resmi kegiatan IHT dalam rangka mempersiapkan pembelajaran di tahun ajaran 2023-2024 secara resmi kami buka. Terima kasih. Bila taufik Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, Mak Alwi, punten semuanya, karena saya sudah sampai di lokasi. Saya izin pamit ya. Siap, Bu. Terima kasih. Yuk, nuhun. Assalamualaikum. Nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan sekaligus pembukaan acara IOS Training secara pembelajaran tahun 2023-2024. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir kegiatan. Ada beberapa pesan yang saya kutip tadi dari Ibu ACD. Salah satunya, ayo mari kita siapkan apa yang harus kita siapkan dalam rangka menyambut pembelajaran 2023-2024 di tanggal 17 Juli nanti. Kemudian ini untuk Bapak dan Ibu ASN mohon untuk diperhatikan kembali dari persediaan kemudian data-data pribadi, data-data terbaru kepegawaiannya mohon untuk selalu diupdate di setiap jalan. Baik, kita akan kelas selanjutnya yaitu pemaparan materi struktur kurikulum DPK yang akan disampaikan oleh Mas Ibu. Mohon Ibu Pengawas atau nuhun pisan dan teman-teman yang ada di Senang Barang. Mohon maaf tidak bisa ikut gabung. Bisa keluar melalui link Zoom ini sekarang. Kami persilakan selanjutnya untuk teman-teman di Senang Barang untuk melaksanakan acara IHT dan Ibu Pengawas. Banyak. Ya, sama-sama, Pak. Izin keluar ya. Salam buat semuanya di Cidaun. Kos gitu ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam acara pembukaan in-house training persiapan pembelajaran 2023-2024. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mari kita duduk dengan baik yang dalam.
Kita berdua sih. Mohon izin Bapak Ibu. Enam bulan tadi.